Oke, gimana? Iya, ini kan tadi saya buka soal yang PDF itu yang soal tahun berapa tadi yang tengah itu pokoknya yang 1920 kalau saya nggak salah tadi. Apa namanya? Di situ kan ada yang eh, kalau nggak salah di tabel. Wah, Kamu bisa sambil share screen nggak biar gampang bahasnya? saya lagi gabungnya, ini laptop saya lagi problem Bu, jadi apa Oh, oke. masih gabung lewat HP dulu ini Mas. Oke, oke. Ya udah, coba kita lihat. Soal Yang 1920. 1920. Ya, Yang mana ini ya? Oke. ya. Gimana, gimana? Apa namanya soal yang nomor eh, apa namanya soal yang nomor yang 6 yang tentang blast furnace itu Bu. Saya nggak begitu yakin sama jawaban saya. Apa namanya? Nggak. Apa saya belum terlalu untuk apa namanya terutama untuk yang B sama C Oh, yang ya nomor udah ini 6. berarti dijawab sama Raihan. Ayo Raihan jawab. Benar Bu, saya tadi baru ngerjain yang 14-15. Coba nomor satu, berapa perkiraan temperatur relehan besi dan slag di reaktor blast furnace? Itu berapa dia temperaturnya? Kalian harus buka-buka lagi ya, berarti ya, buka-buka lagi PPT-nya. Coba ada yang bisa bantu nggak? 1400 ya Bu. Betul ya, 1300 1400 ya. Kalau di apa? Kalau di steel making baru 1600-an. Nah, berarti abis itu cari yang diagram fasanya ada di situ, sekitar segitu. Nah, ini nih biasanya Raihan tuh dia sampai detail banget sampai koma-komanya kayaknya berapa angka di belakang koma. Jadi berapa Raihan? Kamu mau milih yang mana? Untuk yang 1400 berarti Bu. Mm-mm. Hmm, mungkin 40% CAO. Ntar ya, saya coba screenshot dulu biar saya bisa coret-coret ya. Kita coba screenshot. Oke, terus saya matiin dulu. Hmm, oke. Gak apa-apa Raihan sambil di ini aja. Sambil dijawab. Saya belum Jadi buka PowerPoint soalnya. pilih salah satu dari yang di garisnya itu. Mm-mm. Hmm, Terus, ntar ya. 40% CAO. Oke. Ntar saya share screen lagi. Ini ya. Saya udah nyiapin apa? Pulpen juga. Mana pulpen? Oh, ya. Jadi kamu memilih yang mana, Raihan? Itu Bu yang 40% CAO. 40% CAO berarti di sini. Iya, Terus tuh kanan bawah lah. terus 40% CAO. Terus 40% L23. salah ya. CAO mah yang sebelah sini ya. Benar. Oke, oke, ini ya. Terus saya juga salah. Enggak, Ding. Ini 40%. Ini kebalik Bu ya? Betul, CAO di sini berarti 40%-nya di sini tahu. Bener kan?
Ya, Iya, 40% CAO 40%. terus Berarti 20% AL23. apa? PL23 Heeh. terus Sama 40% SiO2. oke, kita Nah, coba lihat ya. Nah, kalau kayak gini berarti nah kita pakai gambar. Kalau misalnya duh ini kenapa ini ke fotokopi ya? Bentar. Ininya saya cut dulu biar nggak. Oke, kita lihat ya. Sini kita lihat pakai duh, kita lihat pakai insert line. Nah, ini caranya gimana nih bacanya? Nah, pertama kita tarik garis yang dia sejajar sama si siapa? Si segitiganya. Sini, dari sini ke sini. Oke. Terus kita bawa si segitiganya ini ke sini. Ke 40%. Nah, berarti yang garis biru itu adalah si garis 40% CaO. Oke. Kemudian terus tadi Rayhan bilang dia mau 40% SiO2. Berarti SiO2-nya di sini, nolnya di sini. Berarti ini kan persen weight SiO2 ya, berarti di sini nih. Nah, tuh gitu. Jadi berarti kita bikin garis yang sejajar sama ini, bawahnya SiO2, terus kita tarik ke atas sampai dia 40%. Nah, terus ditebelin. Oke. Terus, nah terakhir, berarti ini kan udah 2 ya sebenarnya. Nanti pasti yang terakhir Al2O3-nya adalah segini. Nah, jadi yang dipilih adalah ini, gitu. Betul nggak yang kamu baca emang itu ya? iya, tapi itu kayaknya di 1300. Nah, itu Dia 1300 gitu. Berarti kalau misalkan mau 1400, sekitar 1400-an berarti mau daerah sini gitu. Boleh. Nah, kemudian sebenarnya ini pertanyaannya open ended. Kenapa? Biasanya kita nggak sengaja silikanya nggak sengaja kita tambah. Kenapa? Karena silika itu dia adalah pengotor, ya. Jadi untuk biasanya sebenarnya ini perlu ada tambahan info lagi. Maka kita harus tahu persentase silika dari biji berapa, ya. Misalkan dia dari pasir besi ya, dia punya 10% silika. Nah, berarti silikanya mungkin lebih rendah gitu mungkin ya. Tapi ini lumayan gede ya ini silikanya. Tapi kalau misalkan segini, tapi karena misalkan mungkin bisa jadi dia lebih rendah, terus kita bisa dapat yang 40.400 ini gitu ya misalnya, mungkin bisa juga gitu kalau kita nggak mau nambah banyak silika gitu. Kalau misalkan kita pengen silikanya dari biji ini misalnya ya, terus kita ambil di silikanya misalnya di titik ini gitu. Misalkan saya punya silikanya 10% misalnya, saya ambil di titik ini, bisa juga. Tapi kalau misalnya Anda punya sumber silika yang Anda mau masukin silika yang banyak gitu ya, terus Anda mau masuk ke sini, sebenarnya nggak masalah juga kalau di soal ini gitu. Oke. Yang lain ada depan ya. gimana? Saya konfirmasi ulang, Bu. Nah, Jadi memang benar-benar open ended ya kalau yang ini. iya. Ya kan saya juga nggak ngasih banyak cerita. Kalau misalkan datanya ini open ended gitu. Kalau misalkan nanti ada yang mau nanya di sini boleh gitu. Yang mau nanya mau nulisnya di sekitar sini. Tadi saya ragu soal silikanya itu. Saya ragu soal silikanya tadi. Ya, Oh, oke. Ya, tapi memang yang paling sempurna adalah kalau misalkan kita jawab benar-benar sambil kasih alasannya tadi. Misalnya kata saya tadi, misalkan
kan ini kan nyambung ya jawabannya sini kan ya. Sumber berapa, dari manakah sumber CaO, Al2O3 sama FiO2? Nah, kalau CaO dari mana? CaO dari limestone ya. Terus kalau Al2O3 dari bauksit. Nah, biasanya silika tuh nggak ditambahin karena silika itu bawaan dari biji besi gitu. Tapi kalau misalkan silikanya nggak ada di dalam biji besi, sementara ini yang mensyaratkan kita harus pakai flux silika, maka memang harus sengaja dimasukkan gitu. Ya, jadi ini boleh, tapi kalau dalam hal ini karena kita lihat sebenarnya dia nyambung sama temperatur di awal ya, temperatur lelehan adalah segini gitu. Yang salah kalau misalnya kita ngambil temperaturnya 1600 misalnya, siapa tahu ketukar sama steel making misalnya. Itu bisa kayak gitu. Jawab ya. Ada lagi pertanyaan ini, ada lagi nggak? Maaf, itu yang 40%, 20%, 40% tuh dari mana ya? Dia nebak aja, Raihan. Oh, jadi itu bebas gitu Bu atau gimana Bu? Misalnya ini siapa nih yang nanya? Iya, Daniel. Oh, Daniel. Oke, Daniel. Misalkan Daniel mau jadi kalau misalkan beda misalkannya Daniel mau jawab di kan kata Daniel, oh ternyata di slide misalnya 1350 gitu ya. Terus kamu interpolasi misalkan di sini misalnya ya. Terus kamu baca komponen yang di sini. Itu boleh juga, nggak apa-apa. Jadi tiap orang bisa beda jawabannya. Oh, jadi awalnya nentuin temperatur dulu gitu Bu? Betul. Jadi kan yang pertama, berapakah perkiraan temperatur lelehan besi dan slag di reaktor gitu. Di slide kan antara 1300 sampai 1400. Artinya mau dimanapun yang memenuhi lelehannya 1300-1400 itu boleh gitu. Kalau misalnya kamu bilang misalkan lelehnya dia 1300 tapi kamu pengen temperaturnya naik sedikit gitu ya, jadi 1400 misalkan, asal dijelaskan di jawabannya, itu bisa juga asal dijelaskan gitu. Oh, baik, makasih Bu. Ya, pokoknya kuliah tingkat 4 ini harusnya kuliah happy joy ya, nggak saklek, nggak apa, karena kan harusnya di pilihan ini kita banyak open ended sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain gimana? Ibu, aku mau nanya deh. Ya. Itu kan ada 20% Al2O3 ya. Itu aku ngeliatnya dari mana ya? Soalnya aku lihat ini 40% semua gitu. Yap, oke. 20% dari 100 dikurangi 40 dikurangi 40, jadi 20%. Coba kita buktikan. Kita buktikan, kita ambil garis. Tarik ke sini. Nah, ini Al2O3 ya, berarti kita cari garis yang dia berhadapan sama si titik Al2O3. Al2O3-nya di sini, berarti buat garis kayak gini, terus kita pakai penggaris, cari garis sejajar. Pindahin sini. Nah. Ya. Nah. Nanti kita baca ke bagian bawah. Jadi nih, dari 0, 20%, 40, 60, 80, 100% Al2O3. Gimana? Kejawab? Iya Bu, terima kasih. Nanti, ini siapa yang nanya? Saya nggak bisa lihat. Nafila Bu. Oh, Nafila ya. Nafila belum belajar ekstraksi soalnya. Tapi kalau yang lain udah belajar ekstraksi, jadi udah tahu caranya. Jadi intinya gitu ya. Jadi take it easy aja, jangan kaget dengan segitiganya kalau ada di ujian misalnya. Kayak tadi, tentukan titik dulu 1, misalkan 40 titik sini ya, bikin garis sejajar, terus tarikin ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya cukup 2 aja ya kalau mau nyari. Kan satunya nanti tinggal 100% dikurangi yang 2 komponen. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau nanya? Saya berdasarkan request aja. Bu, saya ingin bertanya. Oke, Raihan gimana? Boleh share screen ya Bu? Ya boleh. Silakan.
Apakah sudah terlihat? Ya, ya. Kan soal nomor 2 2014-2015 itu kan diminta untuk memperkirakan jenis crusher yang diperlukan, ya Bu. Di sini sebenarnya kalau saya lihat untuk satu alat itu kan tidak mungkin langsung memenuhi spesifikasinya. Nah, untuk yang dari saya sendiri sebenarnya mikirnya untuk yang pertama ini kan dia ngukur ngecilin ukuran dari 1000 sampai 25 mm dan kapasitas sekian. Kalau diubah ke dalam meter per 30 jam itu nanti jadi 600 meter per jam. Bener ya, 600 600. 1200 gimana? Ya dibagi 2 jadi bener ya 600 meter kubik per jam. Oke, terus? Ya. Nah, lalu sebenarnya saya menemukan bahwa kalau untuk yang pertama kan sebenarnya bisa pakai gyratory crusher dengan opening sekitar 1220, nanti dapat keluarannya mungkin sekitar 140 mm. Nah, sebenarnya saya bingung di sini adalah untuk yang cone crusher ini kan kalau misalkan untuk full kapasitas dia nggak ada ininya, nggak ada alat yang mumpuni. Apakah emang harus dibagi jadi beberapa alat atau bisa juga misalkan di sini diperkirakan alat tambahan misalkan mengukuran 530 buat garis sendiri atau nggak boleh gitu? Nggak boleh. Jadi kalau kayak gitu bisa jadi mendingan kita bikin beberapa alat paralel. Nah, jadi kalau yang kayak gini dia nggak pakai interpolasi ya, tapi prinsip pertama Raihan, yang rekan-rekan semua, prinsip pertama lihat dulu di slide-nya ada maksimal berapa persen opening gitu kalau nggak salah. Jadi coba lihat tadi berapa maksimumnya awalnya feed-nya? 1000 mm. Nggak, itunya dia awal ukurannya berapa dia? Dari yang di tulisannya minus berapa tadi? minus 1000. Minus berapa? 1000 mm. Oke, minus 1000 mm. Jadi kita nggak boleh bikin yang openingnya 1000 mm. Nggak boleh yang 1 meter. Harus maksimalnya hanya 0,85, hanya 85%-nya. Jadi harus dibagi dulu sama 85%. Jadi 1000 mm dibagi 0,85. Berarti berapa tuh? Coba. 1200, 1150-an. Nah, berarti harus nyari yang minimal 1200-an kapasitasnya. Coba lihat, siapa yang kapasitasnya di luar yang gede. Nah, 1200. Nah, betul ya. Oke, nah berarti itu betul ya. Itu dia kapasitasnya ada nggak yang 600 sih. 600 ya? Coba 100 saya annotate bisa nggak? Bisa ya. Oke. Oke. Ini ya, cara bacanya 100 ya, 200, 300, 400, 500, 600. Betul. Berarti Raihan udah betul ya. Berarti nggak di sini kita tarik ke atas udah benar 1220, terus kita ke sini. Nah, ini selanjutnya adalah nyari berapa ukuran outputnya. Kamu ukur berapa? 140-an. Taunya dari mana? Dari kira-kira. Kan 100. Karena tapi hati-hati soalnya ini nggak linear nih. Iya nggak? Jadi ini nggak linear berarti ya mungkin kira-kira lah ya. Jadi mungkin 150-nya mungkin bisa jadi di sebelah sini gitu ya. Jadi oke lah 140. Berarti Anda bilang 140 gitu. Terus berarti keluarannya adalah 140 mm. Jadi Anda punya satu alat cone crusher. Udah gitu lanjut selanjutnya. Anda masukin ke ini Bu, yang cone crusher. Cone crusher, coba mana yang cone crusher? Nah, yang cone crusher Anda mau milih yang mana? Feed openingnya? Kalau untuk ini kan dia keluarannya 25 ya. Dia keluarnya berapa? Kurang dari 25, minus 25. Berarti ini sekitar di bawah sini ya? Iya nggak? Ya, berarti 10, 20, 25 daerah sini. Nah, berarti kan ya plus minus lah, boleh segini.
Kalau mau kamu mendingan lebih kecil aja ke bawah, jangan lebih gede. Ini kan dari 30. Di bawah sini lebih oke. Kalau mau bikin 20 lebih oke. Karena kan kalau 20 mm dia on spec ya. Kalau 30 masih belum on spec. Tarik sini, terus tarik ke sana. Gitu ya. Nah, Anda mau milih yang mana? Yang 150 apa yang 210? Nah itu bagaimana ya? Misalkan kan kalau tadi keluaran 140, apakah lebih baik menggunakan yang 150 atau yang 210? Nah, 140 per 150 berapa persen? Lebih dari 80% nggak? 93%. Nah, berarti nggak boleh pakai yang 150. Nanti mentok semua dia di situ. Ya, susah nanti ngehambat. Jadi kita pakai yang 210. Coba kamu bisa gambar ini nggak? Garis lurus. Pakai garis lurus aja. Nggak pakai apa? Insert line kayak tadi saya. Insert shape line. Nah, berapa? Berarti 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya? Iya. Berarti 60, satu alatnya 60 meter kubik, ya kan? Tadi total alatnya berapa? Total kapasitasnya berapa? 600. Nah, berarti butuh berapa cone crusher? 10. Nah, gitu. Oh, berarti ada apa Bu tadi yang 0,85 tuh angka apa ya Bu? Ada di slide. Oh. Bentar, sambil saya lihat. Mana ya? Kayak jadi sesi tutorial gini ya. Bentar. Ini 2001 principle. Coba ada yang nemu? Kayaknya nanti open ended tapi bahannya banyak ya. Ya namanya juga belajar. Nah ini ya, for efficient processing size reduction yang bagus ya sebenarnya 5:1, tapi nggak jadi masuk keluarnya itu sekitar 5:1 gitu. Jadi dia nggak, misalkan kalau masuknya 1000 mm, berarti keluarnya mungkin sekitar 200-an gitu. Jadi kan tadi keluarnya 140, ya sekitar lebih dari 5:1 nggak apa-apa juga segede. Nah, kemudian maximum size itu harus lebih kecil dari 85% dari feed opening. Jadi kalau feed openingnya misalnya 1000 mm ya 1 meter, nah maksimum si particle size-nya nggak boleh 1 meter juga, harus mungkin cuma 85 cm gitu. Oke, yang ini ya gitu. Jadi dilihatnya dari situ. Jadi soalnya open ended tapi ngejebak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Terima kasih. Yang lain ada yang mau tanya? Cukup jelas, Raihan? Yang sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, yang lain yang belum nanya, nggak boleh Dozi, nggak boleh Raihan. Yang lain, silakan. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Raihan pasti jelas. Ayo, nggak boleh Dozi, nggak boleh Raihan. Yang lain. Nafila ada yang mau ditanya?
Belum, bentar dulu Bu, saya cari dulu. Oh, masih ini ya, masih loading ya. Ya udah terusin lagi. Maksudnya nggak apa-apa. Bisa jadi minggu depan kita masih bisa. Kayaknya kita pakai yang hari Senin kita pakai buat diskusi aja kali ya. Setuju? Gimana? Nggak apa-apa, maksudnya kayaknya biar kalian bisa mengendapkan juga apa yang soal-soal tadi dilihat. Anissa ada yang tanyakan? Belum Ibu. Belum. Masih agak bingung juga. Masih karena banyak ya. Oh ya udah. Oke. Iya. Ya udah. Yang lain? Ya udah kalau gitu gini aja. Silakan diteruskan dulu ya. Nanti ini rekamannya saya biasa nanti kalau biasanya malam-malam kalau udah agak pas saya ke kalian ya dimasukin ke Edunex. Kalian saya kasih waktu sampai hari Senin ya untuk nyoba ngerjain dan juga nyampein pertanyaan. Kalau mau ngeliatin hasil pekerjaan kalian juga boleh, mau nanya ke saya juga boleh. Mudah-mudahan lebih ngendap ya pelajarannya. Kan kita belum ada kuis ya. Kalian mau kuis juga nggak? Gimana? Mau kuis? Tugas saja Bu, jangan kuis Bu. Oh, oke. Iya, Bu. Ya udah gini aja deh, dikerjain aja. Terserah kalian mau ngerjain yang mana, tapi satu set soal. Kerjain salah satu. Ya. Saya ngasih berapa tahun ya? 3 ya? Apa 2 tahun? Ada 3 Bu total. Nah, oke. Pilih salah satu aja, pilih salah satu soal, satu ini, biar nanti kita bisa sharing dengan yang lain. Kalau mau misalnya kepala sukunya juga mau bagi-bagi tugas, kamu yang ini, kamu yang ini boleh gitu, terserah ya. Soalnya saya dulu pernah dapat feedback juga di kuesioner, katanya kuliahnya nggak ada kuisnya, katanya kayaknya nggak seru. Jadi siapa tahu kalian pengen kuis. Mungkin gitu sih ya dari saya sekarang. Kalau misalkan masih pada belum mengendap, saya juga agak kurang enak nih ngajarnya di sini. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Pokoknya silahkan lihat-lihat, bongkar-bongkar bukunya. Buku e-booknya juga udah ada dan gratis, bisa kalian print PDF. Cuman berarti tugasnya ya harus baca ya. Kalau nggak bisa baca sama aja ya gitu. Sayang, itu sengaja saya udah bayar ke Profesor Peter Hayes, itu saya bayar aja $40 ya biar saya bisa download. Tapi saya bilang ke Profesor Hayes, saya mau ngasihin link e-booknya. Udah tahu kan ya e-booknya ada di bagian, saya coba buka. Ini aja ya biar. E-booknya ada di bagian Edunex. E-booknya ada di bagian Edunex. Introduction. Mana ya? Nah ini nih. Ya, yang Flipbooks Publishing ini ya. Kalian bisa klik di sini. Terus bisa di copy, ini bisa di-download, terus kemudian bisa buat PDF. Ya. Terus sebenarnya ini udah pernah ada tugasnya juga ya di sini ya gitu. Nah, dan gitu juga kalau misalkan kalau enggak dari PPT saya, tapi ternyata PPT juga banyak ya. Dan karena kalian pakai Zoom terus jadi cuman ngedengerin lewat handphone, nggak ditulis, jadinya lupa ya kayak gitu. Jadi silakan sambil ngerjain tugas untuk sambil belajar. Nanti kita ketemu lagi hari Senin, kita kasih 1 jam lagi buat diskusi ya. Nanti baru hari Selasa depan kita masuk ke hidrometalurgi. Kalian jadwal UTS belum tahu? Mau tanggal berapa? Didiskusikan Bu. Lama banget diskusi ini 1 minggu. Ada yang belum keluar juga Bu jadwal ujiannya. Oh oke. Jadi biar ini ya. Nah udah. Oke, kalau gitu saya